Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan juga teman-teman yang saya hormati. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya adalah Dava Banu Nugraha dengan NPM 221201138 dari kelas Hukum Persaingan Usaha kelas B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya dengan judul Transformasi Hukum Acara Persaingan Usaha pasca lahirnya UU Cipta Kerja, Analisis PP nomor 44 tahun 2021, Peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023, dan juga Perma nomor 3 tahun 2021. Nah, jadi hukum persaingan usaha itu di Indonesia itu dia memiliki dua unsur yang penting yang nggak bisa dipisahkan, yaitu hukum material dan hukum formilnya. Hukum material itu dia mengatur tentang apa yang dilarang dari persaingan usaha, seperti praktek monopoli, kartel, atau persekongkolan. Sedangkan yang satunya lagi yaitu hukum formil itu adalah cara kita mengatur tentang bagaimana pelanggaran tersebut bisa diproses gitu. Itu biasanya kayak hukum acaranya, gimana sih jika suatu usaha itu dilanggar, gimana cara menegakkannya, itu adalah bentuk dari hukum formil tersebut. Nah, setelah tahu tentang hukum formil dan material tersebut, kenapa sih kita harus paham tentang hukum material dan formil tersebut? Karena aturan yang bagus itu nggak ada artinya kalau misalnya nggak ada penegakan yang efektif. Kayak misalnya kalau misalnya kita ngelanggar lampu lalu lintas, itu kita nggak ada gunanya kalau misalnya nggak ada polisi yang menegakkan keadilan tersebut. Nah, jadi saya akan menjelaskan juga tentang timeline gimana sih peraturan ini akhirnya bisa muncul. Jadi pada tanggal 2 November 2022, 2 November tahun 2020, lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa angin perubahan besar. Undang-undang ini tidak hanya mengubah puluhan undang-undang, tetapi juga membawa suatu hal yang baru dalam hukum persaingan usaha, khususnya dalam ranah hukum acaranya. Nah, dari Undang-Undang Cipta Kerja ini lahirlah 3 regulasi yang penting yang menjadi pilar baru hukum acara persaingan usaha. Yang pertama, Peraturan Nomor 44 Tahun 2021 tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Ini adalah peraturan pelaksana yang menerjemahkan amanat dari UU Cipta Kerja. Yang kedua adalah Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2023 tentang tata cara penanganan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, kalau ini adalah tentang pembaruan teknis dalam penanganan perkara di KPPU. Dan yang terakhir adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU di Pengadilan Niaga. Nah, kalau ini mengatur mekanisme keberatan. Nah, ketiga regulasi ini menjadi tatanan baru dalam penegakan hukum persaingan usaha yang lebih modern dan juga berkeadilan. Nah, dari hal-hal tersebut muncullah suatu rumusan masalah atau permasalahan, kayak misalnya bagaimana sih mekanisme hukum acara persaingan usaha berdasarkan ketiga regulasi tersebut, apa saja perubahan yang terjadi dibandingkan dengan sistem sebelumnya, dan yang terakhir adalah bagaimana tahap penyelesaian perkara dari KPPU hingga Mahkamah Agung dalam berjalannya praktik gitu. Nah, dari ketiga pertanyaan sini akan saya jawab secara runtut di dalam pembahasan saya. Oke, mari kita masuk ke dalam pembahasannya gitu. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis dari peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2021. Nah, peraturan ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja yang mengatur tentang pelaksanaan larangan praktek monopoli dan juga persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, ada beberapa poin penting dari penyempurnaan dalam peraturan ini. Gitu. Yang pertama adalah dari penegasan kewenangan KPPU. Nah, PP ini mempertegas bahwa KPPU itu sebenarnya adalah lembaga yang independen yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. KPPU memiliki kewenangan penuh mulai dari penyelidikan hingga menjatuhkan sanksi yang administratif. Nah, yang kedua itu adalah mekanisme penanganan perkara yang lebih jelas. Jadi peraturan ini mengatur secara detail tahapan penanganan perkara yang meliputi dari dugaan pelanggaran, bisa dari laporan, temuan KPPU sendiri atau dari hasil pengawasan. Yang kedua adalah klarifikasi dari pendahuluan. Jadi KPPU bisa melakukan klarifikasi awal sebelum memutuskan melanjutkan atau tidak. Yang terakhir adalah pemeriksaan pendahuluan.
untuk menentukan ada tidaknya dugaan pelanggaran yang cukup. Nah, yang ketiga, penguatan mekanisme konsultasi dan penilaian. Salah satu inovasi atau temuan penting dari uh, peraturan ini adalah penguatan mekanisme dari konsultasi. Pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan KPPU dulu sebelum melakukan kegiatan tertentu untuk memastikan tidak adanya melanggar aturan. Nah, tindakan ini tuh sebetulnya adalah suatu pendekatan yang preventif yang sangat penting gitu. Jadi, peraturan ini juga mengatur tentang penilaian merger dan akuisisi dengan lebih detail, termasuk batasan nilai aset dan penjualan yang wajib dilaporkan. Nah, yang keempat juga ada jenis sanksi yang lebih variatif. Jadi peraturan ini mengatur bahwa KPPU dapat menjatuhkan sanksi yang berupa teguran tertulis, penetapan pembayaran denda, penghentian kegiatan tertentu dan juga perintah untuk melakukan tindakan tertentu. Nah, yang kelima, pengaturan masa transisi. Jadi peraturan ini dapat mengatur masa transisi bagi peraturan-peraturan yang lama yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PP baru dan juga bisa memberikan kepastian hukum dalam masa peralihan. Nah, yang kedua adalah analisis peraturan KPPU nomor 3 tahun 2023. Jadi, peraturan ini merupakan pembaruan dari peraturan sebelumnya, yaitu peraturan dari KPPU nomor 1 tahun 2019. Jadi, peraturan ini mengatur secara teknis dan detail tentang tata cara penanganan praktek politik dan persaingan usaha yang tidak sehat. Jadi, yang pertama itu yang berubah adalah penyederhanaan prosedurnya. Jadi peraturan baru ini dia menyederhanakan beberapa tahapan yang sebelumnya dianggap terlalu birokratis. Misalnya kayak proses klarifikasi pendahuluannya dibuat lebih fleksibel dengan jangka waktu yang lebih efisien. Nah, yang kedua itu ada di penguatan hak terlapor. Salah satu perbaikan signifikannya adalah dari hak-hak terlapor seperti hak untuk mengetahui dugaan pelanggaran secara jelas, hak untuk menghadiri sidang dan membela diri, hak untuk mengajukan bukti dan sanksi, dan juga hak didampingi kuasa hukum. Yang ketiga itu ada digitalisasi proses. Jadi peraturan ini dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dengan memungkinkan pengajuan laporan secara elektronik, persidangan yang dilakukan secara elektronik atau hybrid, dan juga penyampaian bukti dalam bentuk digital. Nah, jadi hal ini juga sangat penting karena di era sekarang tuh bisa meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Dan yang keempat juga pengaturan alat bukti yang lebih komprehensif. Jadi peraturan ini mengatur secara detail tentang alat bukti yang digunakan, kayak misalnya keterangan para pihak dan saksi, surat atau dokumen, petunjuk, keterangan ahli, dan juga bukti elektronik. Pengakuan bukti elektronik ini sangat penting mengingat banyak komunikasi dan transaksi bisnis modern yang dilakukan secara digital. Nah, yang kelima adalah mekanisme pemeriksaan yang lebih transparan atau lebih jelas. Peraturan ini mewajibkan KPPU untuk bisa membuat berita acara setiap persidangan, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, dan juga menyampaikan ringkasan hasil pemeriksaan. Dan yang terakhir, pengaturan program kelonggaran. Jadi, ada fitur penting di dalam pelaku usaha yang melaporkan diri dan bekerja sama dalam pemeriksaan kartel dapat memperoleh keringanan atau pembebasan sanksi. Jadi mekanisme ini efektif untuk membongkar kartel yang sulit dideteksi. Oke, analisis yang terakhir adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021. Jadi peraturan ini mengatur tentang cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan KPPU di pengadilan niaga. Jadi ini adalah regulasi penting yang menjembatani antara lembaga administratif yaitu KPPU dan juga lembaga yudikatif yaitu di pengadilan. Jadi yang pertama itu kedudukan di pengadilan niaga. Jadi perma ini mempertegaskan bahwa pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa keberatan terhadap putusan KPPU. Ini untuk memastikan konsistensi putusan. Nah, yang kedua, ada tenggang waktu pengajuan keberatan. Jadi, keberatan harus diajukan dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan KPPU diterima. Ini adalah tenggang waktu yang cukup ketat untuk memastikan kepastian hukum. Dan yang ketiga itu ada syarat formal pengajuan. Kayak misalnya permohon keberatan melampirkan beberapa syarat administratif seperti salinan putusan KPPU yang keberatan, alasan-alasan keberatan secara jelas, bukti-bukti pendukung, dan juga bukti pembayaran biaya perkara. Yang keempat itu ada ruang lingkup pemeriksaan. Yang penting dipahami adalah bahwa pemeriksaan di pengadilan niaga bukan mengulang pemeriksaan KPPU.
pengadilan memeriksa seperti aspek-aspek prosedur pemeriksaan KPPU sudah benar atau tidak, penerapan hukum sudah tepat atau tidak, dan juga putusan KPPU itu sudah proporsional atau tidak. Nah, yang kelima itu ada jangka waktu pemeriksaan. Jadi, Perma ini menentukan bahwa pemeriksaan keberatan harus dilakukan dalam waktu paling lama 70 hari sejak permohonan keberatan diterima secara lengkap. Ini untuk memastikan proses peradilan yang cepat. Dan yang keenam itu adalah putusan yang mungkin. Jadi, pengadilan niaga itu bisa memutuskan menolak keberatan, mengabulkan keberatan, dan juga membatalkan putusan KPPU. Jika keberatan keberatan itu dikabulkan, maka pengadilan dapat menghukum sendiri atau mengirim kembali perkara KPPU untuk diperiksa ulang dengan petunjuk tertentu. Dan yang terakhir itu ada upaya hukum kasasi. Jadi terhadap putusan pengadilan niaga, para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari kerja sejak putusan itu diberitahukan. Setelah melakukan kajian mendalam terhadap hukum persaingan usaha, berdasarkan 3 regulasi yang baru, saya dapat menarik beberapa kesimpulan yang penting. Yang pertama itu pembaharuan yang komprehensif dan sistematis. Jadi dengan lahirnya peraturan Presiden nomor 44 tahun 2021, peraturan KPPU nomor 2 tahun 2023, dan juga peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2021 menandai pembaruan yang komprehensif dalam hukum acara persaingan usaha. Yang kedua, itu ada peningkatan efisiensi dan juga kepastian hukum. Dengan adanya inovasi-inovasi yang baru dalam peraturan yang baru, ini meningkatkan efisiensi bagi masyarakat, kayak penyederhanaan prosedur tanpa mengorbankan due process, digitalisasi proses untuk aksesibilitas dan kecepatan, jangka waktu yang jelas dan terukur di setiap tahapannya, dan juga mekanisme klarifikasi pendahuluan untuk menyaring kasus. Yang ketiga, itu penguatan perlindungan hak para pihak. Jadi regulasi ini memperhatikan keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan hak-hak terlapor, seperti hak untuk mengetahui tuduhan secara jelas, hak untuk mengajukan upaya hukum, dan juga hak untuk didampingi kuasa hukum. Nah, yang keempat itu adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Jadi pengakuan dan pengaduan terhadap bukti elektronik, persidangan online, dan juga sistem pelapor digital menunjukkan bahwa regulasi ini adaptif terhadap perkembangan zaman. Nah, yang terakhir itu adalah sistem yang lebih pro-compliance. Dengan adanya mekanisme konsultasi, penilaian, dan juga program leniency, regulasi baru ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Jadi pelaku usaha itu didorong untuk comply sejak awal, bukan hanya takut akan sanksi. Hukum acara persaingan usaha bukan sekedar prosedur teknis, tetapi merupakan inti dari penegakan hukum persaingan usaha yang berkeadilan. Pembaruan yang dilakukan melalui ketiga regulasi yang baru, ini adalah langkah maju yang signifikan menuju sistem penegakan hukum persaingan usaha yang lebih modern, efisiensi, dan juga berkeadilan. Sebagai mahasiswa hukum, kita memiliki tanggung jawab untuk memahami secara mendalam tidak hanya hukum materialnya saja, tetapi juga bagaimana hukum tersebut ditegakkan melalui mekanisme hukum acara yang tepat. Demikian presentasi saya menyadari masih banyak kekurangan dalam kajian ini, dan saya terbuka untuk masukan serta kritik yang membangun. Terima kasih sebelumnya dan selamat